Oke guys, teman-teman, saudara-saudara, kita akan melaksanakan perjalanan singkat. Dan ini adalah program dari Rumah Talk HKIP Tebet. Dan saya sebentar lagi akan menjemput saudara saya yang paling saya kasihi. Siapa dia? Tentu nanti teman-teman akan bisa melihatnya. Yang akan kita temui ini nanti adalah seorang warga jemaat yang aktif di dalam pelayanan gereja HKIP Tebet. Saya katakanlah teman, walaupun umur beliau sudah lebih tua dari saya, sudah menjelang umur 70 tahun ini, orang tua kita ini. Mari ya, Mang. Waduh. Keren mau. Iya. Sehat. Jangan pula cincinnya yang kelihatan, Pak. Wajahnya juga. Silakan, Pak. Silakan. Kita mau pergi. Kalau saya yang bawa. Atau orang tua, sudah duduk aja orang tua. Saya kan umur saya kan masih muda, masih bisa melihat ke sana kemari nanti. Ya, kita akan pergi, Pak, untuk menjemput teman kita satu orang lagi ya. Bapak masih mau kan? Oh ya? Iya dong. Siap. Masa cuma kita berdua, kan gak asik. Ntar kalau kita terjadi apa-apa, selisih pendapat, gimana? Oke. Gak ada yang bisa kasih perdamaian sama kita. Ya. Padahal hidup kita harus damai, Pak. Ya kan? Oke. Kita akan pergi dulu ke daerah Cikoko Pengadegan. Dan ini kan masih tetap Tebet Barat ya, Ya, pelayanan masih. kita juga ya. Iya, Pak. Kan saya dengar Bapak itu sebenarnya Amang itu sudah lama tinggal di Jakarta ini. Oh. Apa sebenarnya yang buat, apa daya tarik? Dan asal Bapak sebenarnya dari mana? Karena simpang siur saya dengar. Oh, gitu. Ada yang bilang dari Medan lah, ada yang bilang dari Porsea lah. Sebenarnya yang mana, Pak? Ya. Dan Bapak itu juga ceritakanlah semuanya. Coba dulu dari bagaimana, apa daya tarik Jakarta ini untuk Bapak. Nah, saya setelah SMP selesai, saya kembali ke Medan ke orang tua. 3 tahun kemudian saya meninggalkan kota Medan menuju kota Bandung. Itu tahun 1972. 72 akhir. Waduh, saya baru lahir dong, Pak, di situ, Amang. Oh, baru umur 1 tahun aku di situ. Aku kan lahir 1971, Amang. Oh iya? Dan itu juga bulan-bulan akhir November, tanggalnya nantilah ya. Nah, kalau nanti saya tanggalnya saya kasih tahu sama Amang nunggu-nunggu pula. Padahal nggak ada waktu buat acara, Amang keceplosan lagi nanti. Judul akhir saya ada 2 rencana, kalau bisa syukur bisa kuliah atau cari kerja. Iya. Itu. Dan tujuannya langsung saat itu ke Bandung. Oh, Bandung dulu. Hanya di Jakarta transit sebentar, berapa hari. Sebentar. Ya. Itu naik apa dulu itu, Pak, kesini, Pak? Tampo Mas 1 atau Tampo Mas 2 itu? Wah, Tampo Mas 1 kali ya. Itu lupa, Tampo Mas. Saya berangkat di Jakarta beberapa hari langsung ke Bandung. Di Bandung? Di Bandung tinggal sama tulang saya yang tidak pernah saya kenal. Oh. Tulang saya tidak saya kenal, dan dia dan tulang saya itu orang Sunda. Nantulang? Iya, dan tulang saya Nantulang orang Sunda. Di Bandung saya gagal, kerja gagal, sekolah kuliah pun gagal. Loh. Oh, jadi pengharapan dari kampung itu nggak serta-merta bisa didapatkan saat itu juga. Memang karena kondisi ekonomi. Saya berangkat ke Jakarta setelah 4 bulan di Bandung. Ya, di sinilah saya. Di Jakarta memulai hidup baru. Ya, suasana baru. Tidak ada keluarga. Tidak Keluarga. Jadi keluarga yang ada adalah yang sama-sama datang kemari. Dia bertugas di Jakarta, tahu-tahu dia harus berangkat lagi ke Pekanbaru. Jadi tinggal saya sendiri. Oh, berarti enak dong lagu yang itu, sendiri lagi itu ya.
Amang tinggal sendiri di sini, sudah nggak kenal daerah, terus Iya. nggak ada yang memberikan arahan tentang apa namanya sosialisasi selama di sini. Terus bagaimana? Begitulah hidup Kelanjutannya, saya bekerja di sini pertama start awal adalah menjadi kondektur. Kondektur itu kalau Kondektur. dulu itu sudah dibangga-banggakan Ya, di memang kampung kita, ya kan? kondektur itu Iya. memang duitnya banyak, Iya, tapi masa depannya tidak ada. iya. Tidak ada masa depannya. Kalaupun ada masa depannya, ya jadi supir lagi. Oh, gitu amangnya. Ya, jadi ya dengan pergumulan-pergumulan saya tinggalkan kembali itu karena saya merasa tidak punya masa depan di sana. Tangatku namet metu lehona tu de batak langin alojai sayur rupaku namai tangati di homai tangaki di homai nang patu namek metu lehon ma tu de bata marlo jongau suruhan mi dai nangi nalo jai nang pati di homai nang pati di homai. Saya bekerja kondektur setahun. Udah itu saya tinggalkan, saya menjadi calo, menjadi tukang parkir di Tukang daerah parkir ya? Pancoran. Oh, kalau nanti kita lewat Pancoran, Amang tahu, masih bisa, tahu nggak itu bisa. persis? Ya tentu kan berbeda tahun 73 sampai dengan tahun sekarang ini kan banyak perbedaan. Oh, Tapi Amang banyak. masih bisa nanti menunjukkannya. Bisa. Oh, ya nanti kita tunjukkan. Jadi dari sana Ya, calo parkir baru saya ya nongkrong lah di Tebet itu karena kita sudah ditangkapin oleh aparat negara. Tidak boleh lagi menjadi calo di situ. Ya saya berhenti tinggal di tempat tinggal saya. Nah, ada yang mengajak saya bekerja. ya. Siapa itu Amang yang mengajak Amang Ada dulu itu bekerja? orang-orang Tebet, tapi hanya satu orang Batak yang suka main remi, main kartu. Saya Ya. sebagai jurtul. Jurtul itu juru tulis. Ya, juru tulisnya. Oh, itu memang dulu itu. Ya. Kalau ada yang main kartu, main remi, Ya. sebenarnya bukan judi yang penting di Ya, situ. kebersamaannya. Iya, kebersamaan dan saling mengenal ya. Nah, dari situ Tapi jangan lagi sekarang Amang ya, nggak pernah lagi kan? Iya. Dari sana saya dapat makan karena saya disuruh beli rokok, saya dapat uang rokok, saya disuruh beli nasi, jadi saya makan karena saya nggak punya uang. Gitu ya Pak ya. Adalah dari salah satu orang itu Marga Siregar, kebetulan orang Batak, buka perusahaan angkutan. Saya diajak menjadi security. Oh, security di perusahaan apa itu Amang? Angkutan Angkutan umum. bus, bukan, angkutan truk. Oh, ya. Ekspedisi angkutan di Tanjung Priok. Iya, iya. Iya, itu. Disitulah saya mulai bekerja. Saya tekunin, saya bersemangat, saya berdoa sehingga karir saya bisa saya sampai menjadi yang tertinggi dalam hidup saya. Di perusahaan itu. Tidak berganti lagi ya. Oh. Tapi awalnya yang dari ekspedisi angkutan ini, Terus? saya dari security menjadi asisten operasional. Ya. Setelah 1 tahun diangkat menjadi asisten operasional. Iya, Dan ya. di sana saya belajar. Oke, saya kerja ke tempat lain lagi. Iya. Dari seorang typist, Iya. operator telepon, terus menjadi GM. Oh, sempat jadi GM. GM memegang satu pabrik. Oh iya, iya. Pabrik di daerah Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Wah, jauh itu Pak. Jauh. Ya. Ya, disitulah karir saya. Saya hanya tamat SMA tapi mempunyai karyawan sarjana-sarjana. Tapi berarti dulu enak dong Amangnya. Lumayan. Ya, terima kasih Amang atas sedikitnya tadi pembicaraan kita. Dan kita kan pasti akan lebih asik nanti Amang berbicara. Kita mau jemput teman kita lagi. Temanku ya, temanku. Oh, Temanku. Teman Amang enggak?
Kalau Siapa teman- ini? Ya temanku lah, nantilah Amang lihatlah. Oh, Ya. oh, Kalau oke. aku nanti kasih tahu, Amang langsung tebak orangnya, kasih komen nggak enak kan? Nah, pokoknya saya bawa Amang menjemput temanku ini. Iya, saya percaya Nah. sama Amang. Kalau temanku teman Amang nggak? Oh iya. Oh, iya. So pasti. Ya, Weci Koko. Dan nanti pasti Amang terkejut juga. Oh. Ya, pasti Amang kenal dia. Oke. Tapi aku nggak mau kasih tahu siapa orangnya ya. Oke, kita tunggu Amangnya. Kita masih mau Rahasia jalan ke aja sana. Amang nih. Ini kali ya. Kang aku lama ulehon tu de mata. Oh, Saya namanya Budi Sinaga, menikah dengan ya Ibu Lucy Borhombing. Nah, dikaruniai 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Memang dalam memulai usaha ini sudah cukup lama, dari tahun 1997 hingga sampai sekarang. Jadi kalau untuk perhitungan maju mundurnya sebenarnya tidak terlalu konstan maju, tidak terlalu mundur. Jadi tetap berjalan seiring waktu, dan pada prinsipnya kita bisa bertahan sudah puji syukur. Itu pada dasarnya. Kalau untuk sekarang yang kita layani, ganti oli mobil, ganti oli motor, ganti ban, tambal ban. Kalau untuk servis mesin dan yang lain-lainnya sementara karena kekurangan tenaga, mekaniknya nggak ada, jadi kita batasin untuk pelayanan ke masyarakat umum gitu. Hei, Pak Sinaga. Mari Pak, mari Pak. bah. Ay na isang tuho mo. Mari Pak. Mas, Kita mas, jalan-jalan mas. dulu Pak. Ada waktu kan? Aduh, inilah. Ini temanku itu Pak. Ya. Ini temanku Amang. Jadi oras Amang. Maju. Oras. Ayo, batai Pak. Bapak, apa kabar Abang Budi? Abang Budi, Pak Andika. Iya, sehat-sehat Amang. Aduh, yalah harus sehat. Dia ini yang saya bilang tadi. Ya, ya. Amang dulu. Ya. Kenalkan? Atau mau perkenalkan? Kedua aku tenor dua dong. Ya, justru ini dari mana udah kon Bang. Ido. Saya ada kok. Jadi sudah kon last door hatta sonari. Inatanami madok. Oh, dan itu ulo ido mulo bahasa bahasa dah. Iya, itu toh. Ingat dong. Mulo mulai na berarti hata tidak dana doi. Nah, itu kalimat anak-anak itu. Mulo jino buru diba. Princess mulo ini to. Jadi ya jaram mah dang iya mulo bahasa ulo among. Iya among itu. Tengah bu akhir-akhir amang. Waduh, naking ang usuk ko to amang dolok taring tuak ka parnguluon bahasa saha tu Jakarta. Baru ceritanya amang sa sitong na nomor Jakarta. Tapos jadi lo langsung do Jakarta. Udah. Udah Udah, Mang. Bajai sih do suku nak. Suku namang dolok. Iya, bae maju. Memang nanyo jari hol sudah sudi. Ini dua Dan teh. nanyo jari prestasi. Iya teh. Nanyo jari. Berarti untuk sebuah warna kegagalan perlu do prestasi. Nah itu dah. Apalagi menutup ke kinerja na duwe enggak, pasti perlu do prestasi. Jadi sebenarnya nang nagawi hol sodohonon lumum malungun Iya, alani tingkat perekonomian na kurang memede na sangat minim. Iya, Jadi mencoba maju rotu Jakarta nanti warung delen ningulu. iya. Beni coba marotu so tahun 90 itu pas masa kampanye zaman Nisi Soeharto. Tahun 90 itu meng. Oh, siap itu dia. Iya. Jadi bani coba maju melanglang buana di Sukarejo. Songoni sasawati dia nabu ni Karejo mak. Iya. Tarera songoni mak. Jadi bertahan mak. Dabok magarejo ni ba heran nabui mangaliam mangan ni kuma di perbengkelan. Iya, iya. Jadi kebetulan kan arep pala tamata sekolah ni ba olah tamata ni seltearo kan. Iya, iya. Jadi oke mak manang naupe ni puton ni roau kerejo. Na tahu paso-paso ni Tuhan itu. Dia nok dari mengulu rai Jakarta. Yalah memang itu dah. Karena itu prinsip awal lah. Iya, ina jolo
pe tanangi baholan parsikola lah di SMA do ang kusita-sita di tua-tua salma sekamat tamu SMA dalam memang tak pola dong pe pikiran atau emang mangarto daun pe satu pangarto kadang-kadang dipikiran itu asal mai parsikola juga danan ai dangi ai do detail kan ang do desoni dangi parsikola amang to ale ina Wala memang pada saat ini terhirarong dok tatawar kerejo kurang dok ka sana istilahnya kebetulan pada saat ini jurusan ini kan bagian SMK dok bagian SMK dotong keuangan jadi terhera pada saat ini memang dipakai dope ke tamatan SMK cuman narung doya prinsip saru pamain tehe opera bulu huton mengulu dasano terhera itu prinsip pemakaian bertahap mau mulai saat tu Jakarta marbengkel motor rusak tu sedarion. Karena memang dalam bahasa Indonesia juga dikatakan pepatah itu, ya kan? Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Molo di bahasa Batak pun ini sama seperti yang dikatakan dalam Alkitab kita, pasaha ma dalam butuh Jahoba, jalah apa si bana, asai bana paturehon. Hampir sarupa di patohan. Dari ada tumipo do nanti dok nih kitab Amsal rupanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Itulah kehidupan kita ini amang naga kan. Iya. Apa bukan soal gogo teknik do, ini nanti soal gogo nasi do. Tapi kita tidak mengasangkan gogo lagi sekarang. Akal termasuk budi, tapi bukan budi sinaga, budi, ya kan? Dan juga iman. Tentu harus berdasarkan iman. Jadi apalagi arang do poda ni na tua-tua na paling saya ngok dosa tu sederio ni om poda na paling inti di permuluk ku jala saya tetap pod terus jadi memehot tu gelek ku sonari ingotom mo amang mata guru roha sisian iya. baru nepe dua hon bui do ho susah amang alayu nang manusai Iya. om na paling pegang erat Iya. jadi saya hurimangi do kataon ui do susah alayu nang Manusai ya teh. mata do guru roh kasih sehat jadi do memang pegang aku Itu falsafah hidup orang Batak ya memang begitu. Ala mitari ngoti amang karena amang sinaga tadi amang dulu itu mengingatkan kita sekolah. Iya. Kan dulu orang tua kita, saopung kita juga mengajarkan kita lagu Marsikola amang. Coba kita nyanyikan dulu ya. Siap. Ayo. Ai tengok do pe Tengok lah, menurut saya baik. Goyang. Yang penting happy dulu kita hari ini. Sambil mengingat kebesaran Tuhan. Marsikola awamang dohoto alerinang unang dolo suruaw maulah haumai ay namet dobeaw odanula audope olan marsikola do ula okunatama. Nah ini kita udah mau nyampe ini pancoran, amang masih tahu? Nah ini dia pancoran ini. Ini 7374. Aduh, bagaimana Ini ceritanya? belum ada. ada sejarah buat ama Ada. oh Karena di Iya. sini ada pol bangun negara bus. Saya jadi kondektur setahun. Bangun negara. Bangun negara. Bus Oh, bangun negara. bangun tapi negara? Iya, bangun Oh, negara. bangun negara nama PO busnya. Ya, bangun negara. Di sebelah mana, Bang? Di sebelah sana yang sana. Oh, berarti sebelah kanan kita ya. Berarti pas di bawahnya Dekat sebelah kanannya samping gereja. samping gereja Advent itu. Bukan GPIB. Oh, GPIB. oh Iya, samping iya. gereja GPIB Ah, yang di di situ. sana. Jadi kalau jam-jam lagi nggak kerja di bawah tunggu pancoran ini saya tidur siang-siang Iya, iya. 7374. Tentu melihat bagaimana sebenarnya nilai dan karakter kehidupan di Jakarta ini termasuk dengan anak-anak kita saat ini. Apakah seperti yang Amang katakan tadi juga mengajarkan mata guru rohasisian kepada anak-anak Amang untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Kalau Amang lihat lagi perbedaannya Mangolu di Bonapaso, di Toba, di Samosir, di Balige, dia kainganan nasi. Baik namang cepat dapat namang. Waduh song saya tong.
Sebetulnya pertanyaannya mangon ngamen cakup global. Masalah karakteristik do manang masalah pola kehidupan. Kalau karakter naringan ini mana naringan. Jadi kalau memang karakter sebenarnya bisa kita lihat perbedaan orang kampung dengan perkotaan itu ada sedikit yang menyolok. Iya, Mang. Kalau orang Mana itu menyoloknya? kalau orang perkotaan itu sebenarnya karakternya itu ini lebih elegan. Gimana biar lebih elegan, lebih condong untuk hal yang formal lah. Tapi kalau yang karakter dari kampung itu bagaimana suasananya untuk lebih hidup, lebih ceria. Itu ya. Itu perbedaan paling utama karena kuantiti hidup dalam kebersamaan di kampung itu lebih banyak daripada di perkotaan. Iya. Jadi hampir sama untuk anak saya juga karena saya pahami untuk anak itu kadang ini saya pikir untuk bergaulnya di sini kehidupan masanya dia waktu anak-anak itu berkurang. Iya. Saya bandingkan sama waktu saya anak-anak, jadinya sedikit saya mengisi, membantu. Jadi istilahnya saya beri candaan, apaan, saya bawa suasana kampung ke kehidupan dia, tapi dia hidup di dalam perkotaan gitu. Jadi biar bisa dia rapel, biar bisa dia bandingkan sedikit. Jadi ya itulah istilahnya. Kalau untuk perbedaan secara ituannya sih masalah kuantiti bergaul aja. Iya. Karena di perkotaan ini kita nggak bisa sebebas di kampung untuk menjumpai teman-teman satu angkatan. Saya mau ke rumah si ini nggak sebebas di kampung. Iya, memang. Nah itu emang sebenarnya satu. Dan tentang pemahaman budaya, sopan santun bagaimana Mang lihat di Bonapaso sama yang ada di Jakarta ini? Kalau pemahaman sopan santun sebenarnya kalau secara formalnya ya, Iya. kalau kode etiknya lebih bagus di kota, Iya. kode etiknya. Iya. Tapi yang di kampung lebih memahami adat karena Iya. lebih sering melihat. Iya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau kode etiknya secara formalnya lebih jago lebih bagus yang di perkotaan. Tapi untuk menyatakan horas amang, horas tulang, horas ini mertutur istilahnya, ya kita taruhlah di kampung karena terbiasa. Jadi orang perkotaan juga kalau terbiasa kita ajarkan, kayak saya seperti itu untuk anak-anak seperti itu. Suka saya ajarkan mertutur. Iya. Silsilahnya juga suka saya ajarkan. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa dipahami itulah. Ya tugas sebagai orang tua kita laksanakanlah sebaik mungkin. Iya. Dan memang itu yang saya juga melihat dari segi kultur sopan santun dan etika atau budaya kehidupan memang bisa kita lihat di Jakarta ini karena sudah identik dengan kehidupan itu sudah bercampur baur, tentu menjaga kualitas daripada pribadinya sendiri dan juga budayanya. Jangan-jangan nanti orang Medan begini, ya kan? Iya. Tapi kita sudah terdiri dari beberapa suku, jadi memang budaya sopan santun di sini terlihat lebih menekankan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sementara di Toba kan hanya satu kultur saja, Iya. jadi itu perbedaannya. Dan so tugu tani do nate. Iyo. Tugu tani ngalewat. Alai Yang butuhkan kita ikut langsung. lurus dari datang. Aku sih dalam natal jodoh so. Tugu tani dangi. Najolo napaingoton Bang Sodon asang giat dihargai swasembada pangan najolo dangi. Kini amata Presiden Soeharto ade. Memang sudah do 5 tahun di Jakarta kita bisa melihat bagaimana Jakarta ini juga menghargai setiap situs-situs yang dibangun di sini adalah peringatan bagi kita, ya kan? Kita akan lihat juga sebentar lagi kita akan lewat dari stasiun Gambir, ya kan? Jadi memang stasiun Gambir ini stasiun terbesar ya, Mang ya di Jakarta. di Indonesia lah, di Indonesia. Ya. Salah satu iyalah ya. Dan dari sini ke semua daerah Jawa ada Transitnya lah ke sini. transit dan juga itunya ya, start awalnya juga ada dari sini sampai ke Samping Surabaya, Malang juga dari sini bisa. Iya. Malang juga sampai ya.
Ah, tayo jo si Togol itari jo. Gingo mandai linggo langdo Asal mula ni si Togol do. Marsak hope margembira do. Si Togol, si Togol, si Togol dawo. Ya. Adong ngedai kuna jeges tabo. Huwani no mandai linggo rando. Jeges laguna botol labo. Si Togol goarna, si Togol dabo. Behal malana laguna dabo. Sarupa no itu onang orando. Hati amar gembira hope marsakto. Mar si Togol, si Togol, si Togol dabo. Ingon mandai linggoran jadong Asal mula ni si Togol jadong Marsa pobre margembira Mar si Togol, si Togol, si Togol dabo. Togol si Togol mandai linggoran Asal mula ni si Togol do Marsa pobre margembira Mar si Togol, si Togol, si Togol dabo. Si Togol, si Togol, si Togol, si Togol, si Togol, si Togol dabo. Si Togol, si Togol, si Togol, si Togol, si Togol, si Togol. Aduh, kita sudah sampai dulu, kita istirahat turun dari mobil Amang sambil melihat lapangan Banteng. Saya nggak tahu persis cerita tentang lapangan Banteng ini. Mungkin Abang Saya bisa. Apa ini? Apa sempat memelihara banteng di sini? Oh tidak, Oh, tidak bukan. bukan. Tahun 73 ini merupakan terminal pusat CDKI. Oh, begitu Amang? Terminal pusat CDKI. Di sini bus semua jurusan ada. Semua jurusan Sampai jurusan. termasuk ke Toba. Ke Toba transit lagi. Harus pindah lagi ke daerah sana. Pindah melompat begini Ya. atau jalan? Jadi semua di sini ada lapangan bola, Nah, lapangan bola di sana. Sini terminal terminal bus. Ini hotel Borobudur. Borobudur. Ya. Dan di depan masjid. Istiqlal, Dan di samping sana katedral, katedral. Aduh, ya. Sinababan. Nah, dia dulu Sinababan. Silaban. Asistennya bapaknya si Oot. Bapaknya si Oot. Tapubolo. Dia Oh. asistennya. Oh, asisten membangun. Ya, Oh, Istiqlal ini ya. membangun Wah, Istiqlal. Amang nggak Jadi- ikut. Oh enggak lah, dia dulu 60-an di Jakarta. Jadi aku mau nanya nih Bang, ini terminal dulu sebelum dibikin tubuh seperti ini. Lapangan Banteng. Ini ditutup dulu operasionalnya tahun berapa Bang? Kalau tahunnya saya nggak jelas, tapi saya kira-kira datang, lah. tapi saya datang kemari 73 Masih? Masih ada? awal Ya. sudah terminal. Oh, iya. Ini terminal sampai 80-an. Oh iya berarti Sampai Berarti waktu itu kumis Amang belum hitam, belum putih. Belum. Sampai dengan kumis putih sekarang baru begini bagus ini. Di sini dulu bus yang arah ke Kemayoran, bus Robur, busnya dari merek Robur yang dari situ punya pintunya cuma satu di depan. Oh. Dari situ masuk, dari situ keluar. Dari situ masuk, dari situ Robur keluar. namanya. Robur. Di sini kita cari Robur bus apa? Dan sekarang tempat ini sebagai tempat yang indah, tempat untuk santai-santai, olahraga, lari-lari pagi, jogging di sini banyak pagi-pagi. Jadi wisata. Jadi tempat wisata juga. Inilah dia, ya. Walaupun saya sendiri belum pernah datang ke sini berolahraga. Ya. Amang pernah berolahraga di Oh, sini? belum. Kejauhan ya. Amang Sila nggak pernah? Kejauhan Nah, juga. sekali-sekali berolahraga, bawa ban itu nanti di sini. Giling-giling ban kita. Ya enggak? Kita bawa nanti, kita praktekkan. Bila penting sekali-sekali kita bawa kontainer sini. Majual hosa kita di sini. Bagaimana, Mas? Majual logo. Iya, Majual hosa, logo. Raja Hosa. Raja Hosa itu Amang identik dengan tambal ban. Tapi itu namanya melawan Satpol PP.
Iya ya, karena negara ini punya aturan. Warga negara yang baik taat hukum. Iya, kita harus Terutama orang beriman Iya. itu taat peraturan. Iya, harus beriman, taat peraturan. Karena di gereja juga, di agama kita Ada aturan. ada aturan. Kita juga akan pergi nanti guys, jangan kemana-mana. Kita masih akan melihat perkembangan kota Jakarta, apalagi tempat wisata orang Batak. Tahu tempat wisata orang Batak? Maksudnya Oh bukan, Pasar Senen itu Oh. tempat wisata orang Batak dari dulu sampai sekarang. Amin. Di sana dijual berbagai kebutuhan, mulai dari sandang, pangan dan papan, semua ada di situ. Ya, Dan- aku mau pakai kacamata dulu. Kok gelap ya? Oke, saudara-saudara Anang dan Inang yang kami kasihi, kami sudah jalan pulang ini ke gereja KB Tebet lagi. Namun sebelumnya tentu kami sudah lapar, mau makan dulu. Begitu kan Amang Sinaga, udah lapar Ya, nggak? betul lah, Mang. Lapar betul. nggak? Lapar. Ya. Amang Doni? Ya. Amang Doni Saribu lapar. so pasti. Ya, ini yang akan kita tuju adalah rumah makan dari anggota jemaat kita, Alang Arop Marga Siagian. Di mana tempatnya? Tentu nanti akan kami tunjukkan. Sebentar lagi kami akan tunjukkan tempatnya. Kita akan nanti di sana akan bincang-bincang sedikit bagaimana usaha tersebut bisa ada dan bagaimana kesuksesan beliau membuka rumah makan itu dan bagaimana rasanya kita akan lihat nanti di sana ya. Amin. Oke, kita ini dulu, kita cut dulu sebentar sebelum kita sampai nanti di sana kita akan buka kembali lagi perbincangan kita. Oke. Siap. Amang dan Inang, mari sini Amang dulu. Amang Sinaga. Kita sampai nih sekarang Amang dan Inang di kafe Aku Rasa milik dari anggota jemaat kita juga, Amang Arop Siagian. Sini Amang. Ya. Dia juga adalah anggota Punguan AMA ya, AKB Tebet, dan secara khusus Amang juga sih Amang ya. Ya. Ya salam sehat Amangnya. Dan baru kami di sini datang untuk melihat kondisi kafe kita ini ternyata aduh menjanjikan ya. Dan semua tim bisa ya? Ya, siap. Tim kami juga akan menikmati hidangan di sini. Terima kasih Abang Arop ya. Mari. Hai, selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya Arop Siagian. Saya dari WEG Parserahan AKBP Tebet. Nah, di sini saya mencoba untuk membuka kafe Aku Rasa Kopi namanya. Awalnya niat ingin membuka suatu restoran yang untuk mencoba untuk memotivasi anak-anak muda bahwa kita juga bisa memberikan yang sesuatu yang terbaik, tidak hanya dari sisi pekerjaan teknologi atau apapun, tapi dengan kuliner pun kita bisa mengembangkan suatu bisnis yang baik. Di sini saya mencoba bangun Aku Rasa Kopi Cafe di tahun lalu, 2 September tahun lalu. Awalnya dengan hanya kedai segini aja, terus saya mencoba mengembangkan dengan makanan-makanan tradisional, khususnya untuk kopi. Kita punya kopi andalan kita itu avocado coffee, banana latte, banana sama gula aren. Nah, itu yang mindsetnya untuk kopi Aku Rasa Kopi. Dan untuk makanannya kita menjual nasi cobek, terus selat Solo, mie godok Jawa, mie godok goreng Jawa juga ada. Nah, ini kita mencoba memberikan makanan-makanan khas tradisional dari Indonesia. Nah, dari sini kita coba untuk memberikan rasa tradisional, dan kita juga memberikan rasa kopi-kopi Nusantara juga. Ada kopi-kopi Akum, kopi Tubruk, dan itu rasa-rasa kopi dari Nusantara yang bisa kita nikmati di Aku Rasa Kopi ini. Jadi bagi teman-teman
atau rekan-rekan yang ingin merasakan masakan tradisional dan kopi-kopi tradisional, mari datang ke Aku Rasa Kopi Cafe dengan harga yang terjangkau dan rasanya juga kita memberikan rasa yang terbaik. Kita semua masakan di sini tidak memakai MSG, pure dengan kita, tidak ada bahan pengawet. Begitu juga dengan kopi kita memberikan kopi-kopi biji kopi yang terbaik. Terutama kita ada biji kopi yang kita jual dan kita buat sendiri dari Brazil. Itu sekilas dari Aku Rasa Kopi Cafe. Alamat Aku Rasa Kopi Cafe, Jalan Unggaran nomor 30, Jakarta Selatan. Kita di belakang Pasar Manggis, Guntur. Dan di Google, maksudnya di Gojek, di Grab, di Shopee sudah bisa untuk delivery dari Aku Rasa Kopi Cafe. Demikian sekilas mengenai Aku Rasa Kopi Cafe. Terima kasih. Pardalanan Yesus pijolokku, holong ni tangani mano gua, nang dingoluku hodo sombahoku, tungsona mardalan rapona.